Diketahui, 3 hacker ini adalah warga negara Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Gila nggak tuh, orang Jawa Timur ada yang ngehack website dari Amerika Serikat. Halo Re, Assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah, and welcome to Kamar 13. Oke, tentunya pembahasan hari ini nggak kalah spesial dengan minggu-minggu yang lalu, karena hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang ditangani oleh lembaga yang bisa dikatakan elit di dunia, FBI. Nah, kalau kita ngomongin tentang FBI ini adalah salah satu badan investigasi Departemen Kehakiman dari Amerika Serikat. Nah, tentunya kasus-kasus yang ditangani oleh FBI ini bukanlah kasus-kasus yang kacang-kacang ya, Rek, bukanlah kasus-kasus yang menye-menye gitu loh. Bisa dipastikan kasus-kasus yang ditangani oleh FBI ini adalah kasus-kasus yang cukup besar. Bahkan mungkin bisa dikatakan juga kalau orang-orang yang diburu, diincar oleh FBI, orang-orang yang menjadi buronan FBI ini bukanlah orang-orang sembarangan juga tentunya. Nah, ternyata FBI ini pernah bekerja sama dengan Polda Jatim, Polda Jawa Timur, di mana mencari 3 hacker yang berhasil mendapatkan uang senilai 800 miliar rupiah dari Amerika Serikat. Jadi 3 hacker ini bisa mendapatkan uang senilai 800 miliar, gila, 800 miliar dari Amerika Serikat gitu. Nah, ternyata FBI ini bekerja sama dengan Polda Jatim, di mana pada saat itu Kombes Pol Argo Yuwono ini mendapatkan kabar dari New York City atau Amerika Serikat bahwa ada sistemnya yang rusak dan juga didapati dihack oleh seseorang. Nah, setelah dilakukan penyelidikan ya, menurut dari Amerika sendiri, pelakunya ini dilacak oleh tim IT kan? Dan diketahui 3 hacker ini adalah warga negara Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Gila nggak tuh, orang Jawa Timur ada yang ngehack website dari Amerika Serikat. Nah, ternyata 3 orang hacker ini berhasil mendapatkan uang 60.000 US dollar atau setara dengan 800 miliar lebih. Tapi sebelum aku lanjutkan untuk videoku kali ini dan kira-kira seperti apa sih 3 hacker ini ya yang berhasil mendapatkan uang 800 miliar ya, aku ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe supaya aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. Oke lanjut ya. Jadi intinya ya tim IT dari Polda Jatim ini bekerja sama dengan FBI buat nangkap 3 hacker yang dari Indonesia ini. Nah, mereka ini ternyata melacak keberadaan 3 hacker ini kurang lebih selama 2 bulan. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya dalam 2 bulan ini, tim dari Polda Jatim dan juga FBI sebenarnya sudah mengetahui keberadaan dari para pelakunya. Tetapi mereka terus melakukan investigasi dan juga penyelidikan yang lebih lanjut untuk benar-benar mengetahui sebenarnya apa sih motif dari ketiga orang atau ketiga hacker ini, Nah, setelah dilakukan penyelidikan ya, tim dari FBI dan juga Polda Jatim mengetahui motif dari 3 pelakunya ini, Jadi, motif dari para hacker ini, mereka tuh kayak bikin website palsu ataupun kayak link palsu melalui SMS. Nah, SMS ini disebarkan ke seluruh warga Amerika Serikat. Jadi memang SMS ini ada linknya. Nah, biasanya ya korban ini akan klik link itu dan mengisi data pribadinya. Jadi data-data pribadi yang dari para korbannya ini nanti akan diambil datanya dan juga dibuat untuk nyairin dana dari PUA. Nah, PUA ini bisa dikatakan adalah Pandemic Employment Assistance atau dana pengangguran dari efek pandemi ini sendiri gitu. Lumayan sih, per orangnya itu kalau misalkan cair itu dapat 2.000 dolar atau setara dengan 20 juta rupiah. Gila, makanya mereka bisa dapetin sekitar 800 miliar gitu, bahkan bisa dikatakan lebih, Nah,
Jadi mereka ini bekerja untuk mengirimkan SMS bodong-bodong itu tadi ke warga-warga Amerika Serikat yang ngeklik link itu dan juga mengisi data-data pribadinya ya, mengisi kayak misalkan foto KTP, alamat, tempat tanggal lahir dan juga sebagainya. Itu nanti akan digunakan mereka untuk nyairin dana tadi, Jadi memang ada kayak website resmi dari pemerintah Amerika Serikat tadi yang memang diplagiat sama hacker-hacker tadi. Jadi sebenarnya dari awal tim Polda Jatim dan juga FBI ini sudah mengetahui modusnya mereka. Nah, nggak tahu gimana caranya, pokoknya tiba-tiba tim dari Polda Jatim dan juga FBI ini mengetahui aja ada kayak rekaman suara dari dua orang yang bernama Sofyan Syah Farur Rozi dan juga Mikhail Zebot. Nah, kedua orang ini bersama satu orang lagi yang berinisial S ya. Ini yang menghack website resmi dari Amerika Serikat. Nah, S ini masih nggak tahu, Nah, kabarnya ya, Sofyan dan juga si Mikhail ini adalah karyawan ataupun juga dibayar oleh S. Jadi, tugasnya si Sofyan Syah ini untuk nyebarin SMS, sedangkan si Mikhail Zebot ini bertugas untuk membuat website. Gitu. Jadi kedua orang ini bekerja sama, nanti kalau misalkan udah dapet data pribadinya ya, data pribadi dari warga-warga Amerika Serikat sana, ini baru nanti dananya dicairin sama si S gitu. Tapi ini kabarnya sih, satu datanya itu mereka jual dengan harga $100. Ya untung di ini dong ya, untung di siapa? Untung di S-nya dong, karena memang dia kan dapatnya $2.000. Nah, sedangkan si Sofyan Syah dan juga Mikhail Zebot ini hanya digaji $100 doang gitu. Nah, setelah mereka ini mengetahui modus-modus dan juga dilakukan penyelidikan serta investigasi lebih dalam ya selama 2 bulan dari tim Polda Jatim maupun juga dari FBI sendiri ya. Akhirnya tim kepolisian dan juga FBI ini berhasil menangkap salah satu pelaku yaitu Sofyan Syah di salah satu hotel di daerah Surabaya. Jadi memang Sofyan Syah ya ini check-in di hotel dengan menggunakan data pribadinya sendiri. Jadi memang tim dari FBI dan juga Polda ini langsung datang ke ada salah satu hotel yang memang mereka curigai sebagai tempat persembunyiannya si Sofyan Syah. Nah, jadi tim Polda dan juga FBI ini langsung datang ke hotel itu, terus habis gitu mereka tanya, ada nggak nih namanya Sofyan Syah gitu, ada nggak orang yang check-in di sini gitu kan. Ternyata bener dia check-in pakai data pribadinya sendiri gitu loh. Jadi di reception, oh ya nih ada di kamar ini gitu, langsung tuh timnya tuh langsung naik ke kamarnya, langsung digedor dan udah si Sofyan Syah ini ketangkep, Dan yang lebih uniknya lagi di sini, ternyata si Sofyan Syah ini adalah lulusan SMK doang. Gila gak tuh? Sofyan Syah, anak lulusan SMK, bisa ngehack website resminya Amerika Serikat. Jadi dia tuh kayak otodidak aja ya melakukan hacking-hackingnya tadi gitu. Dan untuk si Mikhailnya sendiri, ternyata dia ini lagi berusaha kabur dan dia ini diketahui akan pergi dari Surabaya mempergunakan kereta. Jadi diketahui memang si Mikhail ini akan meninggalkan Surabaya mempergunakan kereta dari stasiun Pasar Turi. Waktu si Sofyan Syah ini ditanya-tanya, lu mana Mikhail? Kayak gitu. Terus habis gitu langsung deh tim kepolisian dan juga FBI ini langsung nyergap ke area Pasar Turi. Dan untungnya dia ini masih belum kabur dari Pasar Turi. Dia ditangkap di dekat area Pasar Turi itu sendiri, Dan untuk si keberadaannya S ya, ini masih belum diketahui ya, bisa dikatakan S ini bisa menjadi buronan lah ya gitu. Karena memang S ini tugasnya untuk mengambil data-data pribadi dari warga-warga Amerika Serikat. Dan diketahui ternyata ada 14 website palsu yang udah mereka buat. Gendeng gak sih? Dan ada 30.000 warga Amerika Serikat yang tertipu dan ada 44 negara yang berhasil mereka hack website resminya. Tapi memang sih yang paling besar itu ya dari Amerika Serikat ini, makanya kenapa ketiga hacker ini ya diburu oleh FBI. Gila nggak tuh? Gila.
Dan mereka ini ternyata melakukan motif kejahatannya ini semenjak bulan Mei, semenjak bulan Mei tahun lalu. Dan untuk hasil duitnya ini mereka kemanain? Dapat segitu banyaknya, tiap bulan bisa dikatakan 400 juta. 400 juta tiap bulan cuy. Duitnya ini ternyata nggak mereka gunain buat foya-foya, nggak mereka buat beli mobil, beli rumah, nggak. Jadi duitnya ini mereka pergunakan untuk membelikan barang-barang yang lebih canggih, software-software yang lebih canggih. Jadi biar website yang mereka buat ini lebih meyakinkan, ya kan. Nggak ada orang yang curiga kalau misalkan ini adalah website bodong, website bohongan doang gitu, Dan dari kejahatan 3 hacker yang berasal dari Indonesia ini ya, mereka terancam hukuman 9 tahun penjara dan juga denda sekitar miliaran rupiah gitu. Berarti tim IT dari Indonesia ini boleh-boleh ya, nggak menye-menye gitu loh, karena memang bisa bekerja sama dengan FBI untuk menangkap 3 hacker yang sudah menghack website resmi pemerintah Amerika Serikat. Wow. Apresiasi banget sama tim dari Polda Jatim. So, menurut kalian hacker dari Indonesia, apalagi si Sofyansyah yang cuman anak lulusan SMK, berarti dia sebenarnya pinter loh ya. Cuman ya digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Untuk hal-hal yang gak seharusnya dia lakukan gitu kan. Luar biasa sih, Polda Jatim bisa bekerja sama dengan FBI untuk menangkap 3 hacker yang sudah mendapatkan uang kurang lebih sekitar 800 miliar dari penipuan yang mereka lakukan di Amerika Serikat. So, menurut kalian gimana kelakuan dari ketiga hacker ini? Apakah ada hacker-hacker yang lebih mengerikan? Jadi hati-hati nih buat kalian yang kalau punya data-data pribadi, jangan langsung sembarangan di-floor, di-upload ya, di-share ke website-website ataupun link yang memang kita masih belum tahu. Bahkan bisa dikatakan banyak juga sih sebenarnya sekarang tuh kayak email-email yang mengaku bahwa dirinya ini adalah institusi ini gitu. Ngaku-ngakunya kayak gitu, tapi ternyata enggak, emailnya tuh email-email bohongan. Jadi hati-hati banget. Karena memang kemarin ya kakakku tuh juga gitu. Jadi kayak dikirimin email dari ngakunya sih PT KAI sih gitu. Tapi ternyata bukan gitu, bahwa dirinya diterima di perusahaan ini bla 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 kayak gitu. Jadi hati-hati banget buat kalian, lebih hati-hati banget ya. Cek website resmi dari pemerintah-pemerintah di negara kita masing-masing. So, see you next video and bye-bye.